Selamat pagi untuk semua warga yang saya cintai dan banggakan. Saya share terkait dampak dan positifnya pemekaran di salah satu wilayah yang masih diduduki oleh masyarakat adat. Pertama, dampak akan menyebabkan kerugian masyarakat adat terkait kehilangan tanah adat seperti ini. Yang kedua, kita kehilangan tempat mencari nafkah seperti kita punya tempat berkebun seperti ini. Yang kedua, kita kehilangan tempat berburu, mencari babi, rusa, berburu burung, molo ikan seperti ini. Ketiga, kita kehilangan hak setiap masyarakat adat yang punya marga. Saya jelaskan terkait itu. Karena pemerintah datang, dia akan membeli semua wilayah, maka tidak ada batas marga ini, marga ini. Dia tetap punya sesuai dengan surat mandat yang berikan oleh kepala suku atau yang punya wewenang memberikan mandat. Mandat itu yang dipegang oleh pembeli. Misalnya sertifikat, dia beli 2 kilo atau 3 kilo tanah seluasnya itu. Tanah yang 2 kilo kalau sudah lewati satu marga yang satu, maka yang pembeli dia klaim dia akan punya tanah adat 3 kilo. Soal marga yang saling dibatasi, marga yang sudah diwariskan oleh nenek moyang, tapi pembeli dia klaim bahwa dia akan punya semua. Ya, disitulah kita masyarakat adat saling cemburu, saling bermusuhan, dan bisa kita punya pikiran negatif akan muncul. Kita saling serang sesama kulit orang Papua, bahkan sesama suku. Itu yang ketiga. Keempat, kita akan kehilangan namanya pelukan alam. Kita pemuda punya tempat mencari dan meramu, itu hilang. Keempat, kita punya tanah adat yang tanah adat dan marga akan hilang. Ketiga, dirikan kabupaten akan dirikan toko, roko, hotel, pasar, dan perumahan banyak-banyak. Ketika kita punya anak akan lahir, akan tanya kita, "Bapak, Mama, saya punya marga, tapi di mana tempat adat saya?" Jawabnya, Mama dan Bapak bilang, "Ini dulu punya tanah adat, ada pohon, ada gunung di sana, bisa kita berburu. Tapi sekarang sudah pembangunan, sekarang ada rumah. Jadi kita bilang hanya nama, tapi bentuk hilang." Maka kita dapat masalah di situ. Yang kelima, kita mengingat bahwa pemuda mahasiswa ada yang sudah punya S1 dan S2, ada yang sama sekali, ada yang masih proses. Kita mengingat kemampuan kita,
Pertama, kemampuan soft skill belum ada. Dan didasar oleh kita tidak baca buku, tidak ikut organisasi, kita tidak niat belajar yang lebih dari situ, kita hanya anggap yang itu yang benar. Itu akan kita dapat peluang, tapi akan tipis. Dan peluang itu akan tidak bertahan. Misalnya, kita akan diterima di kantor. Kita jadi pejabat, misalnya kepala dinas atau jadi PNS honorer. Tapi nanti akan kebiasaan dari diucapkan oleh pemerintah atau pimpinan kita begini. Bapak salah jabatan, atau Bapak belum punya jabatan, belum cukup, salary belum cukup. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak tidak aktif kerja, jadi saya sebagai pimpinan ganti orang aktif. Yang pertama, Bapak belum ahli dalam komputer, Bapak belum ahli dalam komputer, Bapak belum ahli untuk jadi wawancara negosiasi ke yang lain, belum punya, jadi saya ganti. Dia ganti orang lain. Itu yang ketiga. Keempat, Bapak belum mampu untuk duduk di tempat-tempat ini. Harus kita lihat orang mampu supaya memimpin ini. Hal-hal itu nanti pemimpin kita dalam kabupaten akan menyampaikan hal ini kepada kita, maka kita rasa bahwa kita tidak punya, yang otomatis orang ambil yang tidak akan diisi, yang kerja dalam. Begitu. Atau kita biasa dihargai kita itu selama 3 tahun atau 4 tahun. Itu orang asli pribumi atau orang asli masyarakat adat, entah kepala suku, rujukan kepala suku, atau dari titipan-titipan masyarakat adat, kepala kampung, titipan dari orang-orang penting yang punya tanah adat situ, atau orang penting dalam pemerintahan yang masih aktif. Akan dimasukin, dia akan kerja, tapi kita akan tidak bertahan 3 tahun 4 tahun, karena mereka akan jebak kita dengan bahasa-bahasa yang kita tidak mampu kelola, tidak mampu melihat bahwa itu cara untuk singkirkan kami dari kantor yang didirikan di tanah adat kami. Begitu, sekian, terima kasih. Saya Profesor Muri. Saya punya penyampaian ini ingin untuk dinonton oleh semua masyarakat adat yang memaksa harus ada pemekaran-pemekaran di wilayahnya. Tapi ingat, dan harus nonton, lalu live, komen, agar saya punya video ini semakin banyak nonton dan semakin berguna untuk kita semua. Selamat pagi.